Di sebuah desa terpencil yang terletak di antara pegunungan berkabut, terdapat sebuah legenda yang sudah lama terlupakan oleh penduduk setempat. Legenda tersebut bercerita tentang sesosok bayangan misterius yang menghantui desa ketika kabut turun. Bayangan itu dikenal dengan sebutan Sang Penjaga Kabut. Pada suatu malam di akhir musim gugur, kabut tebal menyelimuti desa. Nala, seorang gadis remaja yang suka menjelajah, tak mengindahkan nasihat orang tuanya untuk tidak keluar saat kabut turun. Ia merasa bahwa legenda tentang Sang Penjaga Kabut hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Nala memutuskan untuk berjalan-jalan ke tepi hutan, tempat di mana kabut terlihat paling tebal. Ia menikmati kesunyian dan aroma hutan yang khas. Namun, semakin dalam ia berjalan, semakin kuat perasaan aneh yang mulai merayap di benaknya. Desiran angin yang seolah berbisik, dedaunan yang bergetar tanpa alasan, dan bayangan-bayangan samar yang tampak bergerak di antara pepohonan. Nala menganggapnya sebagai imajinasinya sendiri, namun tiba-tiba ia mendengar suara langkah kakek. Langkah-langkah yang tak beraturan, seperti sesuatu yang besar dan berat. Jantungnya mulai berdegup kencang, dan ia pun berusaha kembali ke desa. Namun, langkah-langkah itu semakin mendekat. Ia mencoba mempercepat langkahnya, tetapi setiap kali ia melangkah, suara langkah kaki itu selalu berada tepat di belakangnya, seakan-akan bayangan itu mengejarnya. Kabut semakin tebal, membuat Nala sulit melihat jalan di depannya. Ia mencoba memanggil, tetapi suaranya tertelan oleh kabut. Ketika Nala tiba di tepi hutan, bayangan itu muncul, sesosok makhluk tinggi dengan tubuh kurus, berbalut jubah gelap yang tampak berkabut. Wajahnya tertutup, hanya terlihat mata merah menyala di balik kabutnya. Nala merasa seolah ia sedang dipelototi oleh ribuan mata dari dalam kabut. Ketakutan menguasai Nala, dan ia mulai berlari secepat yang ia bisa. Namun, setiap kali ia berbalik, bayangan itu selalu berada tepat di belakangnya. Akhirnya, Nala berhasil mencapai tepi desa, dan dengan cepat masuk ke dalam rumahnya. Namun, ketika ia menutup pintu, suara langkah kaki itu masih terdengar di luar. Hari berikutnya, Nala menceritakan pengalamannya kepada orang tua dan penduduk desa. Mereka terkejut, tetapi tidak heran. Rupanya, kabut malam itu adalah yang paling tebal dalam beberapa tahun terakhir, dan itulah saat ketika Sang Penjaga Kabut muncul. Sejak malam itu, Nala tak pernah keluar saat kabut turun. Ia selalu ingat mata merah menyala yang menatapnya dari dalam kabut, dan suara langkah kaki yang tak pernah benar-benar pergi. Desa itu kembali menjadi sunyi. Namun setiap kali kabut turun, semua penduduk menutup jendela dan pintu, berharap Sang Penjaga Kabut tidak datang mengetuk. Waktu berlalu, dan desa itu tampak tenang. Namun, bayangan ketakutan yang ditimbulkan oleh Sang Penjaga Kabut masih melingkupi semua orang. Meskipun desa mulai memulihkan diri dari malam mengerikan, ketika Nala bertemu dengan Sang Penjaga Kabut, setiap kali kabut turun, penduduk desa akan saling mengunci pintu dan menutup tirai mereka. Nala tumbuh menjadi gadis yang berani, tetapi pengalaman dengan bayangan kabut itu tidak pernah benar-benar menghilang dari ingatannya. Ia sering merasa bahwa Sang Penjaga Kabut masih mengawasinya dari kejauhan, siap datang kapan saja kabut turun lagi. Suatu malam, setelah kabut mulai muncul di desa, Nala mendengar suara langkah kakek dari luar rumahnya. Orang tuanya sedang keluar kota untuk urusan pekerjaan, dan ia sendirian di rumah. Awalnya, ia berpikir itu hanya angin, tapi suara langkah kaki itu terus berlanjut, makin lama makin keras. Nala mengintip keluar jendela, tapi tak ada apa-apa. Kabut tebal menyelimuti desa, dan tak ada tanda-tanda makhluk apapun. Namun, ia merasa ada sesuatu yang mengintainya. Merasa ketakutan, ia mengunci pintu dan naik ke lantai 2, berharap suara itu akan berhenti. Namun, suara langkah kaki itu mengikuti. Nala bisa mendengarnya tepat di bawah tangga, seolah-olah seseorang sedang mencoba naik ke lantai 2. Hatinya mulai berdebar kencang, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia memutuskan untuk bersembunyi di lemari di kamar tidurnya. Di dalam lemari yang gelap, ia mendengar suara langkah kaki mendekat ke pintu kamarnya. Nala menggigit bibirnya untuk menahan teriakan. Perlahan, pintu kamarnya terbuka. Sinar kabut yang remang-remang masuk ke dalam kamar, dan Nala bisa mendengar napas berat di luar lemari. Pintu lemari mulai terbuka perlahan,
Nala menahan napas, takut jika ia membuat suara sekecil apapun. Namun, ketika pintu lemari terbuka lebar, ia melihat tidak ada apa-apa di sana, hanya lemari kosong dengan pakaian yang tergantung, tetapi bau kabut terasa kuat, dan hawa dingin memenuhi kamar. Ketika Nala hendak keluar dari lemari, ia merasakan sesuatu yang dingin di bahunya, tangan yang pucat dan dingin. Ia berteriak dan keluar dari lemari, tetapi lemari itu mulai bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar. Nala berlari keluar dari kamar dan turun tangga, tapi suara langkah kaki mengikutinya, lebih cepat dan lebih keras dari sebelumnya. Nala berhasil keluar dari rumah dan berlari ke rumah tetangga. Tetangganya, yang sudah mengetahui tentang sang penjaga kabut, segera membuka pintu dan membiarkan Nala masuk. Namun, ketika mereka menutup pintu, kabut yang tebal mulai menyelimuti rumah mereka. Terdengar suara langkah kaki dari luar dan jendela-jendela mulai bergetar. Malam itu, suara langkah kaki terus berlanjut di sekitar rumah, dan jendela terus bergetar. Bayangan di dalam kabut seolah mencari sesuatu atau seseorang. Nala dan tetangganya duduk di ruang tamu dengan cahaya lilin yang redup, berharap sang penjaga kabut akan segera pergi. Tapi, mereka tahu bahwa kabut itu akan kembali, dan bersama dengan kabut, datang sang penjaga kabut yang tak pernah berhenti mencari. Nala duduk di ruang tamu bersama tetangganya. Pak Giman, seorang pria tua yang dikenal bijaksana, lilin di meja perlahan meredup, menandakan bahwa malam semakin dalam. Suara langkah kaki di luar terus-menerus terdengar, seolah-olah sang penjaga kabut sedang berkeliling mencari sesuatu. Nala duduk merapat ke sofa, berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih cepat. Pak Giman, yang tampak tenang meskipun dalam situasi mencekam, menatap Nala dengan mata penuh simpati. "Nala, kau tahu kenapa sang penjaga kabut terus datang?" tanyanya. Nala menggeleng. "Tidak, Pak, saya hanya tahu legenda, tapi saya tidak tahu kenapa dia datang ke rumah saya," jawabnya. Pak Giman menghela napas dalam-dalam dulu. Ketika desa ini pertama kali didirikan, kabut selalu ada, tapi tidak pernah ada yang takut dengan kabut itu. Sampai suatu hari, seseorang melakukan sesuatu yang mengundang kegelapan ke desa ini, katanya sambil memutar-mutar cangkir teh di tangannya. Nala tertarik dengan cerita ini. "Apa yang terjadi?" tanyanya, mencoba mengalihkan pikirannya dari suara langkah kaki yang terus-menerus terdengar di luar. Seorang pria, membuka jalur ke hutan terlarang. Di sana, dia menemukan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Beberapa hari setelahnya, kabut menjadi lebih tebal, dan makhluk itu mulai muncul. Banyak orang yang mencoba melawan, tapi gagal, sampai akhirnya desa memutuskan untuk menutup hutan itu dan tidak pernah membicarakannya lagi. Pak Giman menjelaskan. Dan sekarang, kabut semakin sering muncul. Lanjutnya, sepertinya sesuatu membangunkan sang penjaga kabut. Nala merasa darahnya membeku. "Apakah itu ada hubungannya dengan saya?" Pak Giman mengangguk perlahan. "Mungkin, kau tahu, biasanya sang penjaga kabut hanya berkeliling desa, tapi kali ini, dia masuk ke rumahmu. Mungkin ada sesuatu di rumahmu yang memicu kehadirannya." Nala merasa ketakutan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, mulai merasa putus asa. Pak Giman berpikir sejenak, lalu berkata, "Kita harus mencari tahu apa yang membuatnya datang. Apakah ada sesuatu yang baru di rumahmu? Sesuatu yang bisa menjadi pemicu kehadiran kabut ini." Nala mencoba mengingat, lalu teringat bahwa ayahnya baru-baru ini membawa sebuah kotak kayu tua dari hutan. Dia mengatakan bahwa itu adalah harta karun lama yang ditemukan saat sedang membersihkan jalur setapak. Kotak itu masih disimpan di loteng rumah mereka. Pak Giman tampak khawatir, "Itu bisa menjadi penyebabnya. Kita harus kembali ke rumahmu dan melihat kotak itu," katanya, berdiri dan mengambil obor kecil. "Tapi kita harus hati-hati, kabut semakin tebal, dan sang penjaga kabut mungkin tidak akan membiarkan kita keluar dengan mudah." Nala mengangguk, mencoba mengumpulkan keberanian. Bersama Pak Giman, ia melangkah keluar rumah, obor di tangan. Suara langkah kaki semakin keras, dan kabut di luar tampak lebih pekat dari sebelumnya. Mereka berdua berjalan pelan menuju rumah Nala, berharap mereka dapat menemukan jawaban sebelum sang penjaga kabut menemukan mereka. Nala dan Pak Giman perlahan menyusuri jalan desa yang tertutup kabut tebal. Suara langkah kaki terdengar di sekeliling mereka, bergema melalui kabut yang menghalangi pandangan mereka.
Obor di tangan Pak Giman memberikan sedikit cahaya, tetapi itu tidak cukup untuk menembus kegelapan kabut. Langkah-langkah mereka semakin cepat ketika suara langkah kaki mendekat dari berbagai arah. Nala merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi hawa dingin dan rasa takut membuatnya sulit berkonsentrasi. Pak Giman, kita harus segera masuk ke rumah sebelum terlambat, kata Nala dengan suara bergetar. Pak Giman mengangguk dan mempercepat langkahnya. Mereka berdua akhirnya tiba di depan rumah Nala. Ketika mereka membuka pintu, suara langkah kaki di belakang mereka berhenti, tetapi kabut semakin tebal dan terasa seperti menyelimuti rumah. Jendela-jendela mulai bergetar pelan. Mereka bergegas menuju loteng. Kotak kayu yang dimaksud oleh Nala masih tergeletak di pojok ruangan. Pak Giman mendekat dan membuka tutup kotak dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa benda tua, koin-koin kuno, beberapa perhiasan yang berkarat, dan sebuah batu permata berwarna merah tua yang tampak bersinar dalam cahaya obor. Batu ini mungkin yang menjadi penyebab, kata Pak Giman sambil memegang batu permata itu. Bisa jadi batu ini terhubung dengan sesuatu yang berasal dari dunia lain. Kita harus menyingkirkannya sebelum sang penjaga kabut mendapatkan kita. Namun, ketika Pak Giman hendak memasukkan batu permata itu kembali ke dalam kotak, sebuah suara bergema di lautan, suara yang dalam dan menakutkan, seolah-olah kabut itu sendiri sedang berbicara. Batu itu adalah milikku, katanya, membuat Nala terkejut dan Pak Giman mundur selangkah. Mereka berdua berbalik, dan di ujung loteng, sosok bayangan besar muncul, sang penjaga kabut, dengan mata merah menyala, berdiri di sana. Pak Giman menatapnya dengan penuh keberanian, sementara Nala merasa tubuhnya membeku karena ketakutan. Kita harus keluar dari sini, kata Pak Giman lari. Mereka berdua berlari menuruni tangga dengan cepat, namun langkah kaki sang penjaga kabut terdengar mengikuti mereka. Rumah mulai bergetar, dan suara angin menderu melalui dinding-dindingnya. Nala dan Pak Giman berhasil mencapai pintu depan, tetapi ketika mereka membukanya, kabut telah mengelilingi rumah, membentuk tembok yang padat. Kita terperangkap, kata Nala, panik. Pak Giman menatap sekeliling, lalu kembali menatap batu permata di tangannya. Kita harus memusnahkan ini. Mungkin hanya itu satu-satunya cara untuk menghentikan sang penjaga kabut, katanya. Nala dan Pak Giman bergegas menuju dapur. Pak Giman mencari kompor yang masih menyala, sementara Nala mencoba menutup pintu dapur yang mulai bergetar. Ketika Pak Giman meletakkan batu permata di atas kompor, suara gemuruh terdengar dari dalam kabut. Sang penjaga kabut tampak marah dan mendekat dengan cepat. Batu permata mulai meleleh dalam panas kompor, kabut mulai bergetar, dan langkah kaki di luar terdengar semakin keras. Namun, seiring batu permata meleleh, kabut mulai menipis, dan suara langkah kaki semakin jauh. Akhirnya, batu permata itu meleleh sepenuhnya. Kabut di luar mulai menghilang, dan suasana desa kembali normal. Sang penjaga kabut tidak terdengar lagi, dan keheningan menggantikan kegelapan yang sebelumnya menyelimuti desa. Nala dan Pak Giman bernapas lega. Mereka tahu bahwa desa telah bebas dari teror sang penjaga kabut, setidaknya untuk sekarang. Mereka berdiri di dapur yang kini tenang, berharap bahwa kegelapan tidak akan kembali. Tetapi, mereka juga tahu bahwa ada banyak rahasia di hutan yang masih menunggu untuk ditemukan, dan bahwa suatu hari nanti, mereka mungkin harus menghadapi sang penjaga kabut lagi. Setelah malam yang panjang dan menakutkan itu, desa kembali hidup. Kabut telah hilang, dan langit cerah menghangatkan desa dengan sinar matahari yang lembut. Namun, ketenangan itu rapuh. Meskipun sang penjaga kabut telah menghilang, penduduk desa masih merasakan bekas jejak ketakutan dari malam-malam sebelumnya. Nala mencoba menjalani hidupnya seperti biasa, tetapi mimpi buruk tentang sosok bayangan terus mengganggu tidurnya. Setiap malam, ia terbangun dalam keringat dingin, merasa bahwa mata merah itu masih mengawasinya dari dalam kegelapan. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Pak Giman, berharap bahwa pria tua yang bijak itu dapat memberinya jawaban. Pak Giman menyambut Nala dengan senyum ramah di depan rumahnya. "Nala, apa yang membawamu kemari pagi ini?" tanyanya, mengundangnya untuk duduk di beranda. "Saya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi malam itu,
jawab Nala. Batu permata sudah dimusnahkan, tapi saya merasa sang penjaga kabut masih ada di sekitar kita. Saya masih bisa mendengar langkah kaki saat malam tiba. Pak Giman tampak serius. Batu permata mungkin menjadi sumber kekuatan bagi sang penjaga kabut. Tetapi kita tidak tahu apakah itu satu-satunya. Ada banyak hal yang kita tidak tahu tentang hutan dan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Nala menunduk. Saya takut, Pak Giman. Bagaimana jika dia kembali? Bagaimana jika ada sesuatu yang lain yang masih tersembunyi di desa ini? Pak Giman menghela napas dalam-dalam. Kita harus waspada, Nala. Kita tidak bisa berdiam diri dan menganggap semuanya baik-baik saja. Jika ada rahasia lain di desa ini, kita harus menemukannya sebelum hal buruk terjadi lagi. Nala merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa Pak Giman benar. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Pak Giman berpikir sejenak, lalu berkata, kita harus kembali ke hutan. Kita harus mencari petunjuk tentang asal-usul sang penjaga kabut dan menemukan apakah ada hal lain yang dapat memanggilnya kembali. Meski merasa takut, Nala mengangguk. Saya akan ikut dengan Anda, katanya dengan tekad yang kuat. Saya tidak ingin desa ini kembali dihantui oleh kegelapan. Mereka berdua mempersiapkan diri untuk perjalanan ke hutan. Pak Giman membawa beberapa perlengkapan penting, termasuk obor, kompas, dan peta kuno desa yang menunjukkan jalur-jalur tersembunyi. Nala membawa pisau kecil untuk perlindungan dan senter untuk penerangan tambahan. Mereka berangkat menuju hutan, dan kabut mulai turun lagi, meskipun tidak setebal sebelumnya. Suasana hutan terasa sunyi, seolah-olah alam menahan napas, burung-burung berhenti berkicau, dan angin hanya bergesir lembut melalui pepohonan. Namun, keheningan ini justru menambah rasa takut yang dirasakan oleh Nala. Saat mereka masuk lebih dalam ke hutan, suara-suara aneh mulai terdengar. Dedaunan yang bergeser, ranting yang patah, dan langkah kaki yang seolah-olah mengelilingi mereka. Pak Giman memperingatkan Nala untuk tetap tenang dan fokus pada tujuan mereka. Mereka mencapai titik di mana batu permata itu ditemukan. Tanah di sekitarnya tampak gelap dan seolah-olah kehidupan telah menghilang dari tempat itu. Pak Giman mulai mencari petunjuk, sementara Nala mengamati sekeliling, merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, dan kabut mulai bergerak cepat, membentuk pusaran di sekitar mereka. Langkah kaki semakin jelas, dan mata merah menyala mulai muncul. Di tengah kabut, sang penjaga kabut telah kembali, dan dia tidak datang sendiri. Bayangan lain mulai muncul. Lebih kecil, tetapi sama mengerikannya. Pak Giman dan Nala tahu bahwa mereka berada dalam bahaya besar. Mereka harus menemukan cara untuk mengakhiri kegelapan ini sekali dan untuk selamanya, sebelum bayangan-bayangan ini mengambil alih desa. Kabut semakin pekat, dan sosok-sosok bayangan mulai muncul di sekeliling mereka. Mata merah menyala dari berbagai arah, dan langkah kaki bergema melalui hutan. Pak Giman dan Nala saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat atau menjadi mangsa bayangan yang menghantui desa mereka. Pak Giman, apa yang harus kita lakukan? Nala bertanya dengan suara bergetar, mencoba menahan rasa takut yang semakin memuncak. Pak Giman mencoba tetap tenang. Kita perlu menemukan sumber kekuatan mereka, katanya sambil memegang obor dengan erat. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di sini yang memberi kekuatan pada sang penjaga kabut dan para bayangan lainnya. Nala mengikuti Pak Giman saat mereka menyusuri hutan, mencari petunjuk di antara pohon-pohon yang tertutup kabut. Suara langkah kaki semakin mendekat, dan kabut semakin tebal, membuat jarak pandang mereka semakin terbatas. Nala bisa merasakan dingin yang meresap ke tulangnya. Seolah-olah kabut itu sendiri memiliki kehidupan. Mereka akhirnya mencapai area hutan yang terlihat seperti bekas reruntuhan kuno, batu-batu besar yang ditumbuhi lumut, dan akar pohon yang membungkusnya menandakan bahwa tempat ini pernah menjadi sesuatu yang penting. Pak Giman mulai memeriksa reruntuhan, mencari tanda-tanda yang mungkin menunjukkan asal-usul sang penjaga kabut.
Nala merasa ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Reruntuhan itu memiliki simbol-simbol yang tidak dikenalnya, dan di tengah reruntuhan ada sebuah altar batu yang tampak berbeda. Altar itu memiliki ukiran-ukiran yang rumit, dan di atasnya ada lekukan berbentuk lingkaran, seperti tempat untuk meletakkan sesuatu. Pagiman melihat altar itu dan merasa bahwa ini adalah kunci untuk memahami misteri kabut. Nala, lihat ini, katanya sambil menunjukkan ukiran pada altar. Ukiran ini menggambarkan sosok dengan mata merah. Mungkin ini adalah tempat di mana sang penjaga kabut pertama kali muncul. Nala mendekati altar itu dan merasakan hawa dingin yang kuat di sekitarnya. Ia melihat ke arah lekukan berbentuk lingkaran dan menyadari bahwa ini mungkin tempat batu permata yang mereka musnahkan. Apakah ini artinya sang penjaga kabut bisa kembali? Tanyanya dengan cemas. Pak Giman mengangguk perlahan. Jika altar ini adalah sumber kekuatan mereka, maka kita perlu menghancurkannya, katanya. Tapi kita harus hati-hati, kabut semakin pekat, dan para bayangan mungkin tidak akan membiarkan kita melakukannya dengan mudah. Tiba-tiba, suara gemuruh yang keras terdengar, dan dari balik kabut, muncul sosok sang penjaga kabut. Kali ini, lebih besar dan lebih menakutkan. Mata merahnya menyala terang, dan di belakangnya, bayangan-bayangan lain mulai mendekat, mengelilingi mereka. Nala dan Pak Giman berdiri di depan altar, siap untuk melawan. Pak Giman mengambil obor dan mengarahkannya ke arah altar. Kita harus menghancurkan ini, katanya dengan tekad. Hanya dengan begitu kita bisa mengusir sang penjaga kabut. Nala mengambil batu besar dan bersiap untuk menghancurkan altar. Namun, sang penjaga kabut melangkah maju, dan para bayangan mendekat, siap menyerang. Pak Giman mencoba menghalangi mereka dengan obor, tetapi kabut semakin tebal, membuat cahaya obor semakin redup. Nala, dengan seluruh keberaniannya, mengangkat batu besar dan menghantamkannya ke altar. Suara keras terdengar saat batu pecah, dan ukiran di altar mulai retak. Sang penjaga kabut mengeluarkan suara mengerikan, dan mata merahnya memancar dengan intensitas yang luar biasa. Namun, dengan setiap pukulan ke altar, kabut mulai menipis, para bayangan mundur, dan sang penjaga kabut terlihat semakin melemah. Nala terus menghancurkan altar dengan bantuan Pak Giman, dan akhirnya, altar itu hancur menjadi puing-puing. Saat altar itu hancur, kabut menghilang sepenuhnya, dan para bayangan lenyap seolah-olah mereka tidak pernah ada. Sang penjaga kabut mengeluarkan raungan terakhir dan menghilang, menyisakan keheningan yang menyelimuti hutan. Pak Giman dan Nala berdiri di tengah reruntuhan yang sekarang sunyi. Mereka merasa lega, tetapi juga sadar bahwa mereka baru saja menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Mereka tahu bahwa rahasia hutan masih banyak, dan bahwa desa mereka tidak sepenuhnya aman dari bahaya yang tersembunyi. Namun, untuk sekarang, mereka telah mengusir kegelapan dan mengembalikan kedamaian ke desa mereka. Mereka berjalan kembali ke desa dengan hati-hati, bersyukur bahwa mereka berhasil mengatasi ketakutan mereka dan menemukan kekuatan untuk melawan sang penjaga kabut. Tapi, mereka juga tahu bahwa suatu hari nanti, mereka mungkin harus menghadapi bayangan lain yang muncul dari dalam kabut. Matahari terbit di atas desa, menerangi pepohonan yang telah lama tertutup kabut. Penduduk desa perlahan keluar dari rumah mereka, bersyukur karena ancaman sang penjaga kabut akhirnya sirna. Meskipun suasana terasa lebih ringan, ketegangan dari peristiwa yang baru saja terjadi masih terasa di udara. Pak Giman dan Nala kembali ke desa dengan hati yang lebih tenang. Namun, mereka tahu bahwa desa mereka tidak lagi sama. Hari-hari berlalu, dan desa mulai kembali normal. Nala mencoba untuk menjalani hidupnya seperti biasa, tetapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu masih mengintainya. Setiap malam, ia mendengar bisikan lembut di telinganya, seolah-olah kabut berusaha untuk kembali. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah sisa-sisa ketakutan, namun setiap malam, suara itu semakin kuat. Pak Giman, yang juga merasakan ketidaknyamanan yang sama, memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang sejarah desa mereka. Dia mengunjungi perpustakaan tua di desa, dan menemukan catatan-catatan kuno yang bercerita tentang masa lalu desa. Dalam catatan tersebut, dia menemukan sebuah legenda tentang sebuah gerbang rahasia di hutan, yang disebut Gerbang Kabut. Gerbang ini diyakini sebagai jalur antara dunia manusia dan dunia makhluk-makhluk bayangan.
Pak Giman dan Nala bertemu lagi di rumahnya untuk mendiskusikan apa yang ditemukan. "Nala, saya menemukan sesuatu yang mungkin penting," kata Pak Giman sambil menunjukkan catatan-catatan kuno. "Gerbang kabut ini mungkin menjadi kunci kenapa sang penjaga kabut bisa datang ke desa kita." Nala merasa ketakutan. "Apa maksudnya? Apakah gerbang itu masih ada?" tanyanya, mencoba memahami makna dari apa yang dibaca oleh Pak Giman. "Saya tidak tahu pasti, tapi kita perlu menyelidikinya. Jika gerbang itu masih ada, kita harus menemukannya dan memastikan bahwa itu ditutup selamanya. Jika tidak, sang penjaga kabut bisa kembali kapan saja," jawab Pak Giman dengan serius. Nala merasa cemas tetapi tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu. "Bagaimana kita menemukannya? Hutan ini besar dan kita tidak tahu di mana harus mencari," katanya. Pak Giman menunjukkan peta kuno yang menggambarkan lokasi gerbang itu. "Ini adalah petunjuk terbaik yang kita punya. Kita harus pergi ke sana dan melihat apa yang bisa kita temukan," katanya. Dengan hati-hati, mereka berdua bersiap untuk kembali ke hutan. Mereka membawa obor, peralatan bertahan hidup, dan peta untuk membantu mereka menemukan jalan. Kabut mulai muncul lagi saat malam tiba, dan rasa takut mulai merayap ke dalam hati mereka. Mereka menyusuri hutan, mengikuti peta, dan mencari tanda-tanda gerbang rahasia. Sepanjang perjalanan, mereka merasakan hawa dingin dan suara-suara aneh yang berasal dari kedalaman hutan. Terkadang, mereka mendengar langkah kaki di belakang mereka. Tetapi ketika mereka berbalik, tidak ada siapa-siapa. Setelah beberapa jam pencarian, mereka akhirnya menemukan lokasi yang ditunjukkan oleh peta. Di tengah-tengah hutan, mereka menemukan sebuah batu besar yang memiliki ukiran-ukiran aneh. Ukiran itu menggambarkan gambar-gambar makhluk bayangan dan lingkaran besar yang tampaknya menjadi gerbang. Batu itu sebagian tertutup lumut dan akar, tetapi masih terlihat jelas bahwa ini adalah tempat yang mereka cari. Pak Giman dan Nala berdiri di depan batu besar itu, merasakan hawa dingin yang mengelilingi mereka. "Ini dia," kata Pak Giman dengan suara pelan. "Ini adalah gerbang kabut. Kita harus menutupnya agar sang penjaga kabut tidak pernah kembali." Mereka mulai memeriksa batu dan mencari cara untuk menutup gerbang. Namun, saat mereka bekerja, suara-suara di hutan semakin keras dan kabut semakin pekat. Suara langkah kaki mulai mendekat dan mata-mata merah mulai muncul dari dalam kabut. Pak Giman dan Nala menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat. Jika mereka tidak bisa menutup gerbang ini, sang penjaga kabut dan para bayangan akan kembali membawa kegelapan ke desa mereka dengan keberanian dan tekad. Mereka mulai mencari cara untuk menghancurkan gerbang dan memastikan bahwa kegelapan tidak pernah kembali lagi. Pak Giman dan Nala berdiri di depan batu besar yang menandai gerbang kabut. Ukiran-ukiran aneh pada batu tersebut terlihat semakin menyeramkan di bawah sinar obor yang redup. Hawa dingin menyelimuti mereka, sementara langkah kaki dari dalam kabut semakin mendekat. Para bayangan seolah-olah menunggu di sekitar mereka, siap untuk mencegah mereka menutup gerbang. "Kita harus mencari cara untuk menghancurkan gerbang ini," kata Pak Giman, berusaha menjaga ketenangannya. "Jika gerbang ini tetap terbuka, sang penjaga kabut akan terus mengancam desa kita." Nala mengangguk, mencoba menekan rasa takut yang menjalari hatinya. "Bagaimana caranya? Kita tidak tahu pasti apa yang membuat gerbang ini terbuka," katanya, mencoba memahami cara kerja gerbang tersebut. Pak Giman mengamati ukiran-ukiran pada batu besar. Dia menyadari bahwa ukiran-ukiran itu menggambarkan ritual kuno yang mungkin berhubungan dengan pembukaan gerbang. "Lihat ukiran ini," katanya sambil menunjukkan bagian tertentu pada batu. "Ini tampaknya menggambarkan sebuah ritual yang digunakan untuk membuka gerbang. Mungkin jika kita dapat membalikan ritual ini, kita bisa menutup gerbang." Nala mempelajari ukiran tersebut dan melihat pola-pola yang tampak seperti simbol-simbol tertentu. "Apa kita perlu melakukan sesuatu dengan simbol-simbol ini?" tanyanya, mencoba memahami makna di balik ukiran. Pak Giman mengangguk. "Ya, kita harus mencari cara untuk memutuskan hubungan antara dunia manusia dan dunia para bayangan," katanya. "Jika kita dapat menghentikan aliran energi antara kedua dunia,
gerbang mungkin akan tertutup dengan sendirinya. Namun, sebelum mereka dapat melakukan apapun, kabut mulai bergemuruh, dan suara langkah kaki semakin keras. Para bayangan mulai muncul di sekitar mereka, mengelilingi batu besar dengan mata merah yang menyala. Sang penjaga kabut muncul dari dalam kabut. Kali ini tampak lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Nala dan Pak Giman terjebak di antara para bayangan dan gerbang kabut yang harus mereka tutup. Pak Giman mengangkat obor, mencoba menghalangi para bayangan yang mendekat. Tetapi jumlah mereka semakin banyak, dan mereka tampaknya tak terpengaruh oleh cahaya. Sang penjaga kabut melangkah maju, menatap mereka dengan mata merah yang menyala terang. "Kalian tidak akan pernah menutup gerbang ini," katanya dengan suara dalam yang menggema melalui kabut. "Gerbang ini adalah jalurku ke dunia kalian. Aku akan kembali, dan kalian tidak bisa menghentikanku." Pak Giman dan Nala merasa putus asa, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Mereka memutuskan untuk mengambil risiko dan mencoba membalikkan ritual yang digambarkan pada ukiran batu. Pak Giman mengeluarkan pisau dan mulai menggores simbol-simbol yang menggambarkan ritual pembukaan gerbang, berharap bahwa dengan menghancurkan simbol-simbol ini, mereka bisa menutup gerbang. Namun, sang penjaga kabut dan para bayangan tidak tinggal diam. Mereka mulai mendekat, dan langkah kaki mereka bergema dengan intensitas yang meningkat. Nala merasa takut, tetapi dia tetap berusaha membantu Pak Gima. Mereka tahu bahwa jika mereka gagal, desa mereka akan kembali terjerat dalam kegelapan. Ketika Pak Giman berhasil menggores simbol terakhir, gemuruh keras terdengar, dan kabut mulai berputar-putar di sekitar mereka. Sang penjaga kabut mengeluarkan raungan keras, dan para bayangan tampak kesakitan. Kabut mulai pecah, dan sebuah ledakan cahaya terjadi di tempat gerbang itu berada. Nala dan Pak Giman tersentak oleh ledakan cahaya itu, tetapi mereka berhasil bertahan. Saat kabut mereda, mereka melihat bahwa gerbang kabut telah menghilang. Para bayangan dan sang penjaga kabut juga lenyap, meninggalkan hutan dalam keheningan yang dalam. Mereka berdua bernapas lega, menyadari bahwa mereka berhasil menutup gerbang dan mengakhiri ancaman dari dunia para bayangan. Namun, mereka tahu bahwa rahasia di hutan ini masih banyak, dan bahwa desa mereka mungkin masih memiliki misteri yang belum terungkap. Meskipun begitu, untuk sekarang, kedamaian telah kembali ke desa mereka. Pak Giman dan Nala berjalan kembali ke desa dengan hati yang lebih ringan, mengetahui bahwa mereka telah mengalahkan kegelapan dan mengembalikan cahaya ke tempat tinggal mereka. Tetapi, mereka juga sadar bahwa jika kegelapan kembali, mereka harus siap untuk menghadapinya. Setelah berhasil menutup gerbang kabut, desa kembali tenang. Matahari terbit dengan hangat, menerangi pepohonan dan membuat langit berwarna biru cerah. Namun, Pak Giman dan Nala merasa bahwa perjuangan mereka belum selesai. Mereka tahu bahwa meskipun gerbang kabut telah ditutup, ada kemungkinan kegelapan bisa kembali melalui jalan lain. Hari berlalu, dan desa mulai kembali normal. Anak-anak bermain di jalan, dan para petani bekerja di ladang mereka. Namun, Nala tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu masih mengintai di balik pepohonan hutan. Ia terus bermimpi tentang kabut dan mata merah yang menyala, seolah-olah bayangan masih berusaha masuk ke dalam dunianya. Pak Giman, yang menjadi sahabat dan mentor bagi Nala, juga merasakan ketegangan yang tersisa. Dia terus mencari informasi di perpustakaan desa dan berbicara dengan penduduk tua untuk menemukan petunjuk tentang asal-usul gerbang kabut dan makhluk-makhluk bayangan yang pernah muncul di desa. Ia menemukan bahwa desa memiliki sejarah panjang dengan makhluk-makhluk gaib, dan bahwa hutan di sekitar desa memiliki banyak rahasia yang belum terungkap. Suatu hari, Nala sedang berjalan-jalan di hutan ketika ia menemukan sebuah gua yang sebelumnya belum pernah dilihatnya. Gua itu tersembunyi di balik semak-semak tebal, dan mulut gua tampak seperti mengeluarkan hawa dingin. Nala merasa penasaran dan memutuskan untuk menyelidikinya. Dia masuk ke dalam gua dengan hati-hati, membawa obor untuk penerangan. Gua itu gelap dan lembab, dan ada bau yang aneh di dalamnya. Saat Nala berjalan lebih dalam, dia menemukan ukiran-ukiran di dinding gua yang mirip dengan ukiran pada batu besar yang menandai gerbang kabut. Ukiran-ukiran ini menggambarkan makhluk-makhluk dengan mata merah, dan juga simbol-simbol yang tampak seperti bagian dari ritual kuno.
Nala merasa cemas dan memutuskan untuk kembali ke desa dan memberitahu Pak Giman tentang temuannya. Ketika ia tiba di rumah Pak Giman, pria tua itu terkejut mendengar tentang gua dan ukiran-ukiran yang ditemukan oleh Nala. Ini mungkin petunjuk penting, katanya. Kita harus menyelidiki gua itu dan menemukan apakah ada hal lain yang bisa menghubungkan dunia kita dengan dunia para bayangan. Mereka mempersiapkan diri untuk menjelajahi gua, membawa peralatan yang lebih lengkap dan cahaya yang lebih kuat. Ketika mereka kembali ke gua, mereka menemukan bahwa ukiran-ukiran itu menggambarkan lebih banyak simbol-simbol ritual. Pak Giman mulai mempelajari simbol-simbol itu, mencoba memahami arti di baliknya. Namun, semakin dalam mereka masuk ke gua, semakin kuat hawa dingin yang menyelimuti mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan kabut mulai muncul di dalam gua, meskipun tidak ada alasan bagi kabut untuk berada di sana. Nala dan Pak Giman merasa bahwa mereka semakin mendekati sesuatu yang penting, tetapi mereka juga tahu bahwa bahaya mungkin mengintai di dalam kegelapan. Mereka menemukan sebuah ruangan besar di dalam gua, dengan sebuah altar di tengahnya. Altar itu mirip dengan altar di gerbang kabut, tetapi kali ini, ada sebuah batu permata besar yang berwarna merah menyala di atasnya. Batu permata ini tampaknya menjadi sumber kekuatan bagi makhluk-makhluk bayangan yang pernah mengancam desa. Pak Giman dan Nala tahu bahwa mereka harus menghancurkan batu permata ini untuk memastikan bahwa kegelapan tidak pernah kembali. Namun, ketika mereka mendekati altar, suara langkah kaki mulai terdengar dari berbagai arah. Kabut semakin tebal, dan mata-mata merah mulai muncul dari dalam kegelapan gua. Mereka menyadari bahwa mereka telah memasuki sarang para bayangan, dan bahwa mereka harus bertindak cepat untuk menghancurkan sumber kekuatan ini sebelum terlalu terlambat. Pak Giman mengambil obor dan mendekati altar. Sementara Nala bersiap untuk melawan makhluk-makhluk yang mungkin muncul untuk melindungi batu permata. Mereka tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan, dan bahwa jika mereka gagal, desa mereka bisa terjerat dalam kegelapan untuk selamanya. Hanya dengan keberanian dan ketekunan mereka bisa menghadapi bayangan-bayangan ini dan memastikan bahwa cahaya akan terus bersinar di atas desa mereka.